Hai guys, Shalom. Aku Sarah Vivin dari Pelayanan Injil Akhir Zaman. Aku mau ajak kalian belajar bareng mengenai kebenaran firman Tuhan. Ini adalah tayangan perdana pengajaran dari Injil Akhir Zaman ya guys. Yuk kita mulai dengan pengajaran pertama mengenai siapakah engkau Tuhan. Simak ya, terima kasih. Yuk guys, sebelum kita memulai pengajaran ini, kita berdoa dulu ya. Bapa, terima kasih untuk pemeliharaanmu sepanjang hidup kami. Biarlah Bapa, saat ini kami ingin belajar lebih dalam lagi untuk mengenal siapakah Engkau Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah Engkau berikan hikmat-Mu agar kami boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan dan kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yeshua HaMashiach. Amin. Guys, pernah gak sih kamu tanya, siapakah Tuhan itu? Selama ini kita mengenal nama Tuhan dengan nama Allah dan Yesus Kristus. Yuk kita cari tahu siapakah nama Allah itu melalui Wikipedia. Kata Allah adalah dari bahasa Arab yang umum dipakai untuk menyebut nama Tuhan. Dalam konsep Islam, Allah atau Allah adalah nama Tuhan dan diyakini sebagai zat yang maha tinggi, yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir, dan hakim bagi semesta alam. Sedangkan Tuhan dalam bahasa Arab disebut Rab atau Ilah. Nah, Nabi Muhammad sendiri menyebut kata Allah sebagai nama dan citra Tuhan dalam Islam dan menjadi pedoman untuk umat muslim di seluruh dunia hingga saat ini. Nah guys, umat Kristen di Indonesia dan Malaysia juga menggunakan kata Allah loh sebagai terjemahan dari kata Elohim dari bahasa Ibrani yang banyak dipakai dalam kitab Perjanjian Lama dan dari kata Theos dari bahasa Yunani yang banyak dipakai di dalam kitab Perjanjian Baru. Perlu dicatat ya guys bahwa kata Tuhan digunakan sebagai terjemahan dari Adonai yaitu dari bahasa Ibrani dan Kyrios dari bahasa Yunani. Kata Tuhan dalam huruf besar semua guys digunakan untuk menerjemahkan nama Yahweh, yaitu nama Yahweh itu dalam bentuk tetragramaton YHWH. Sejarah penggunaan kata Allah di Nusantara bersamaan dengan masuknya kekristenan di Nusantara ya guys, di mana Franciscus Xaverius menggunakan kata Allah untuk menerjemahkan nas-nas Alkitab ke dalam bahasa Melayu pada abad yang ke-16. Di dalam Kamus Bahasa Belanda Melayu pertama yang disusun oleh Albert Cornelius Ruil, Justus Sernius, dan Caspar Wiltens pada tahun 1650, kata Allah juga sudah dicantumkan sebagai padanan kata Belanda yaitu God. Nah guys, kamu pernah dengar nggak ada kontroversi penggunaan nama Allah di Indonesia dan Malaysia loh? Yuk kita lihat ya, apa kontroversinya? Ada kontroversi penggunaan nama Allah di Indonesia. Nah, pada proses penerjemahan Alkitab yang dimulai sejak abad ke-17 oleh pihak Hindia Belanda, kemudian penerjemahan Alkitab diambil alih oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI yang berdiri pada 9 Februari 1954. Versi terjemahan LAI yang dipakai saat ini adalah terjemahan baru yang sudah diselesaikan sejak 1974. Dalam perjalanan waktu, pemerintah pusat menerbitkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yang menjadi pedoman definisi kata atau istilah yang mulai terbit pada tahun 1988. Di dalam KBBI guys, makna kata Allah dicatatkan menjadi sebuah nama bukan jabatan. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab atau merujuk kepada sesembahan umat muslim guys. Nah, ada banyak loh guys yang menuntut LAI agar merevisi terjemahan mereka. Bukan hanya kalangan Kristen, namun kalangan Muslim juga berinisiatif untuk menegur LAI dan Binas Kristen di bawah Departemen Agama. Isi kedua surat tuntutan tersebut pada intinya sama guys. Yang pertama adalah Allah adalah nama sesembahan orang Muslim. Yang kedua meminta menarik Alkitab yang mencatat nama Allah dari peredarannya. Kemudian meminta menegur keras gereja-gereja yang masih menggunakan nama Allah dan meminta menegur para rohaniawan Kristen yang masih menggunakan nama Allah juga. Nah, pihak LAI pernah dituntut di pengadilan, tetapi tuntutannya dibatalkan oleh hakim karena banyak gereja yang mengambil posisi untuk membela LAI. Namun guys, perdebatan nama Allah ini meskipun sudah surut, tetapi hingga saat ini di forum terbuka maupun jaringan online itu masih terjadi ya. Yuk guys,
Tadi kita sudah tahu cerita kontroversi di Indonesia ya. Sekarang kita cari tahu kontroversi yang terjadi di Malaysia. Pada tahun 2007, pemerintah Malaysia melarang penggunaan kata Allah di luar konteks Islam. Tapi larangan ini sempat dibatalkan oleh Mahkamah Tinggi Malaysia pada tahun 2009 karena dianggap inkonstitusional. Meskipun sudah lebih dari 4 abad, umat Kristen Malaysia menggunakan kata Allah untuk menyebut sesembahan mereka dalam bahasa Melayu. Namun, ketika kata Allah ini dipakai oleh koran Katolik Malaysia yaitu The Herald, maka kembali kontroversi ini muncul guys. Nah, pemerintah Malaysia mengajukan banding ke Mahkamah Tinggi, di mana Mahkamah Tinggi itu menangguhkan sampai gelar perkara dilaksanakan. Namun, pada bulan Oktober 2013, Mahkamah Tinggi Malaysia mengesahkan larangan pemerintah tahun 2007 itu, yaitu melarang penggunaan kata Allah di luar konteks Islam. Nah, pada tahun 2014, pemerintah Malaysia menyita lebih dari 300 Alkitab yang menggunakan kata Allah sebagai sebutan bagi sesembahan Kristen di Semenanjung Malaka. Nah guys, sekarang kita bisa simpulkan siapa itu Allah. Kesimpulan yang pertama, oleh umat Islam, Allah adalah nama sesembahan mereka. Kesimpulan yang kedua, bagi umat non-muslim, Allah adalah nama jabatan ya guys. Nah guys, yang menjadi pertanyaan, siapakah nama Tuhan yang disembah oleh umat Nasrani ya? Gak usah bingung guys, yuk kita belajar lagi. Kali ini kita belajar tentang nama Yahweh yang menjadi sesembahan dari umat Nasrani. Yahweh berasal dari bahasa Ibrani atau Hebrew yang terdiri dari 4 kata, yaitu YHWH yang disebut tetragramaton, di mana tetragramaton ini adalah 4 huruf konsonan yang bisa dilafalkan. Mari perhatikan slide berikut ya guys. Kata Yahweh itu berasal dari 4 huruf, yaitu huruf pertama adalah Y atau J yang disebut Yod, huruf kedua adalah H dibaca He, huruf ketiga adalah W atau V dibaca Waw atau Vav, huruf keempat adalah He lagi. Nah, ini dibaca YHWH atau JHVH atau YHVH ya guys. Guys, tadi kita sudah tahu bahwa Yahweh itu berasal dari tetragramaton YHWH. Nah, yuk kita cari tahu ya guys, kenapa kata Yahweh ini tidak pernah dipakai lagi. Yuk kita lihat fakta sejarahnya. Perlu kita ketahui guys, di tanah Yudea atau Israel terjadi beberapa kali pemberontakan karena Israel ini dijajah oleh bangsa Romawi saat itu. Nah, di tahun 66 sampai 73 Masehi terjadi revolusi Akbar Hameret Hagadol, yaitu pemberontakan bangsa Yahudi di provinsi Yudea terhadap kekaisaran Romawi. Pada saat itu guys, bait suci yang kedua dihancurkan oleh Kaisar Titus yaitu pada tahun 70 Masehi. Pada tahun 115 sampai 117 Masehi, terjadi perang lagi antara bangsa Yahudi dan Romawi yang disebut dengan nama Perang Kitos atau Meret Hagaluyot atau Meret Hafutsot. Perang selanjutnya adalah Perang Bar Kobah yang terjadi pada tahun 132 Masehi sampai 135 Masehi ya guys. Perang ini disebut Meret Bar Kobah karena dipimpin oleh Simon Bar Kobah. Dia adalah seorang pemimpin militer Yahudi. Dia membentuk sebuah negara Israel merdeka yang dipimpinnya selama 3 tahun dan dia disebut sebagai nasi yang artinya pangeran atau presiden. Namun sayangnya, pada tahun 135 Masehi, mereka ditaklukkan kembali oleh bangsa Romawi guys. Nah, apa yang terjadi setelah Bar Kobah kalah? Pimpinan diambil alih oleh Publius Aelius Trajanus Hadrianus atau Kaisar Hadrian. Oleh Kaisar Hadrian, pada saat itu guys, dia melakukan hal-hal yang buruk kepada bangsa Yahudi. Yang pertama, Yerusalem dibangun menjadi kota Romawi baru yang disebut Aelia Capitolina. Kemudian Yerusalem dijarah dan orang-orang Yahudi dilarang untuk tinggal di Yerusalem. Nama Provinsia Yudea diganti menjadi Provinsia Syria Palestina. Nah, inilah guys cikal bakal nama Syria Palestina ya. Nah, sejak saat itu guys, bangsa Yahudi dilarang untuk beribadah.
Mereka dianiaya secara tragis dan melarikan diri ke berbagai negara. Nah, akibat dari revolusi ini guys, kitab suci dalam tulisan Ibrani asli dibakar dan dimusnahkan. Namun, sebagian telah diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang disebut Septuaginta, kata Latin yang berarti 70, yang merupakan terjemahan beberapa kitab suci Ibrani dan teks terkait ke dalam bahasa Yunani Koine. Nah guys, Perjanjian Lama merupakan terjemahan Yunani yang utama di dalam Septuaginta, maka disebut Perjanjian Lama Yunani, di mana di sini merujuk pada nama 70 cendekiawan Yahudi legendaris yang menerjemahkan 5 kitab Musa pada abad yang ketiga sebelum Masehi. Nah, mari kita lihat fakta kitab sucinya ya. Nama Yahweh adalah nama yang sangat disegani oleh bangsa Yahudi dan dianggap sangat sakral. Karena itu guys, setiap bangsa Yahudi menemukan kata Yahweh di kitab suci, maka mereka menggantikan dengan nama Adonai yang berarti Tuan atau Tuanku. Nah, karena itulah nama Yahweh semakin hilang dalam kehidupan umatnya. Nah guys, kita cari yuk bukti-bukti apakah nama Yahweh itu digunakan. Tulisan Yahweh ditemukan dalam gulungan laut mati dalam bentuk tulisan Paleo-Hebrew. Tulisan Yahweh juga ditemukan pada prasasti Mesastele dari Moab yang diperkirakan dibuat pada tahun 840 sebelum Masehi ya guys. Nah, di situ tulisan Yahweh juga menggunakan huruf paku Paleo-Hebrew dan ini dianggap kutipan tertua di luar naskah Ibrani. Bukti inskripsi terjemahan mula-mula nama Yahweh tidak diganti di Septuaginta pertama. Kemudian nama Yahweh juga ditemukan pada bagian kecil dari suatu patung malaikat yang diberi nama Elohim yang terdapat pada makam Paus Clement ke-13 di Basilia Saint Petrus Vatikan. Nama Yahweh juga ditemukan pada gereja Basilika Saint Louis, Raja Prancis Katolik Roma di Saint Louis, Missouri, USA. Perlu diketahui, Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI menuliskan di dalam Kamus Alkitab bahwa kata Tuhan dalam huruf besar semua di dalam Alkitab merupakan salinan nama Allah Israel, yaitu Yahweh. Nah, mari kita lihat pada slide berikut ini. Di sini ada foto Kamus Alkitab yang diambil dari Alkitab LAI pada halaman 437. Di sini dituliskan bahwa Tuhan dalam huruf besar semua adalah salinan dari nama Allah Israel, yaitu Yahweh. Ayo kita cari nama Yahweh di dalam Alkitab ya guys. Yang pertama, kita lihat dari kitab Ulangan 6 ayat 4 yang diambil dari bahasa Ibrani langsung, yaitu Devarim 6 ayat 4, diambil dari Aleppo Codex. Bunyinya adalah Sema Israel, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Artinya adalah, dengarlah hai keturunan Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh satu. Kita juga bisa lihat dari kitab Keluaran 3 ayat 14-15 dari ILT 3. Ayat 14, dan berfirmanlah Elohim kepada Musa, aku ada yang aku ada. Lalu dia berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel. Aku ada telah mengutus aku kepadamu. Ayat 15, dan Elohim berfirman kepada Musa, katakanlah demikian kepada Bani Israel, Yahweh, Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Dalam Yesaya 42 ayat 8 ILT 3 disebutkan bahwa akulah Yahweh, itulah namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Nah guys, sekarang kamu sudah bisa menyimpulkan siapa itu Yahweh. YHWH atau JHWH dibaca Yahweh adalah nama Tuhan bangsa Israel yang benar
yang tertulis sesuai kitab asli dalam bahasa Ibrani. Yang menjadi pertanyaan, bolehkah kita memanggil nama asli Tuhan? Mengingat bangsa Israel itu sangat menyakralkan nama Tuhan, sangat menyakralkan nama Yahweh, sehingga mereka mengganti dengan nama Adonai. Yuk kita bahas lebih lanjut, apakah ada firman yang mengungkapkan bahwa kita harus memasyurkan nama Yahweh? Pada Keluaran 9 ayat 16, ILT 3, dikatakan bahwa, "Dan sekalipun dengan hal ini, aku telah membuat engkau bertahan dengan maksud menunjukkan kuasaku kepadamu dan supaya namaku diwartakan ke seluruh negeri." Ini dari kitab Perjanjian Lama ya guys. Kita lihat dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari Roma 9 ayat 17, ILT 3. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, "Untuk hal seperti inilah aku membangkitkan kamu, supaya aku dapat menunjukkan kuasaku kepadamu, dan supaya namaku dimasyurkan ke seluruh bumi." Nah, jadi sekarang sudah paham kan guys, bahwa kita harus memasyurkan nama Yahweh ke seluruh bumi. Karena itu, jika kita berdoa, maka kita harus menggunakan nama yang benar, yaitu nama Yahweh. Nah, selanjutnya, kita bahas mengenai nama Yesus Kristus. Nama Yesus merupakan terjemahan dari bahasa Latin, yaitu Yesus, yang diterjemahkan juga dari bahasa Yunani, yaitu Yesus. Dalam bahasa Inggris disebut Jesus. Sesungguhnya nama Yesus itu berasal dari bahasa Ibrani yang terdiri dari 4 huruf, yaitu Yod Shin Waf Ayin, yang dibaca dengan Yesua. Nah, kamu tahu nggak guys, di kayu salib Pontius Pilatus menuliskan nama Yesus itu dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Dan ini tercantum di dalam kitab Yohanes 19 ayat 19-20. Pada ayat 19 dikatakan, "Dan Pilatus pun menulis sebuah prasasti serta meletakkan di atas salib itu, dan yang tertulis adalah Yesua orang Nazaret, Raja orang Yahudi." Pada ayat 20, maka banyak orang Yahudi membaca prasasti itu, karena tempat di mana Yesua disalibkan berada di dekat kota. Dan itu telah dituliskan dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Jadi jelas ya, bahwa nama Yesua ini dituliskan dalam 3 bahasa. Jika kita perhatikan, 4 huruf dari nama Yesua ini sebetulnya disingkat dengan YHWH, atau kalau dalam bahasa Latin disingkat menjadi INRI. YHWH sendiri kepanjangan dari Yesua, Hanosri, Wumelek, Hayehudim. Sedangkan INRI kepanjangan dari Isus Nazarenus Rek Iudarium, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Nah, itulah arti kata Yesus ya guys. Sekarang kita belajar arti kata Kristus. Kristus berasal dari bahasa Yunani, yaitu Kristos, yang artinya diurapi. Kristus sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Ibrani yang berarti Hamasyah atau Sang Mesias. Timbul pertanyaan, apakah nama diri boleh diterjemahkan ya? Mari kita kaji apakah nama diri boleh diterjemahkan, dan kita cari tahu bedanya nama diri dengan nama umum. Nama diri atau personal name merujuk pada kata benda yang menerangkan nama dari benda tertentu yang penulisannya diawali dengan huruf kapital seperti nama orang, negara, kota, jalan, dan sebagainya. Nama diri menunjukkan identitas tunggal yang bersifat spesifik dengan acuan yang jelas dan bersifat tetap, sehingga tidak dapat diterjemahkan atau diganti dengan nama lain karena dapat menimbulkan perbedaan persepsi. Contoh Joko Widodo
Indonesia, Bank Sentral Asia, Jalan Anggrek, dan lain-lain. Kita buat contoh ya guys. Nama Bapak Presiden kita, Joko Widodo, apakah dapat diterjemahkan? Joko Widodo berasal dari Jawa, maka kita coba terjemahkan dalam bahasa Jawa. Joko artinya perjaka, Widodo artinya sejahtera atau selamat. Maka Joko Widodo diterjemahkan menjadi perjaka sejahtera atau perjaka selamat. Pertanyaannya, ketika kita memanggil Bapak Joko Widodo dengan nama Bapak Perjaka Sejahtera atau Perjaka Selamat, apakah beliau akan menengok? Pasti beliau tidak menengok karena tidak merasa dirinya dipanggil. Contoh kedua, saya ilustrasikan, saya akan mengirimkan barang ke Jalan Anggrek nomor 1 Jakarta. Namanya pakai bahasa Indonesia ya guys. Nah, kita coba terjemahkan. Jalan diterjemahkan menjadi street dalam bahasa Inggris. Anggrek diterjemahkan menjadi orchid. Jadi, Jalan Anggrek diterjemahkan menjadi Orchid Street number 1 Jakarta. Pertanyaannya, apakah barang yang saya kirim akan sampai ke alamat di Jalan Anggrek nomor 1 Jakarta atau dikembalikan ke pengirim? Pasti tidak akan sampai ke alamat tujuan karena tidak ada Jalan Orchid Street nomor 1 di Jakarta dan akan dikembalikan ke pengirim tersebut. Nah, apa bedanya dengan nama umum atau generic name? Nama umum merujuk pada kata benda yang menerangkan sebuah kelas atau golongan substansi dan bersifat umum karena menyebutkan objek secara tidak spesifik sehingga dapat diterjemahkan dalam bahasa-bahasa lain untuk memudahkan pemahaman dari penggunanya. Contoh nama umum. Nama spesies umum, bunga atau binatang, seperti mawar diterjemahkan menjadi rose dalam bahasa Inggris. Kucing diterjemahkan menjadi cat dalam bahasa Inggris. Nama jabatan seperti ibu diterjemahkan menjadi mother. Gubernur diterjemahkan menjadi governor dalam bahasa Inggris. Jadi jelas ya guys, contoh-contoh tersebut. Dan di sini sangat jelas dibuktikan bahwa nama diri tidak boleh diterjemahkan. Yang bisa diterjemahkan adalah nama umum atau nama generik atau generic name. Nah, karena itu guys, kita harus mulai memakai nama Tuhan dengan benar. Nah, ayo kita lanjutkan membahas nama Tuhan yang diberikan dari surga, yaitu Yeshua HaMashiach. Dalam Lukas 2 ayat 21 ILT 3 dikatakan, dan ketika 8 hari telah digenapi untuk menyunatkan bayi itu, namanya pun disebut Yeshua. Nama yang disebutkan oleh malaikat sebelum dia dikandung di dalam rahim. Jadi, nama Yeshua itu adalah nama dari surga. Mari kita bahas angka gematria dari Yeshua. By the way, kamu sudah tahu belum ya guys mengenai angka gematria? Gematria dalam bahasa Hebrew, gematria adalah suatu sistem Yahudi tradisional untuk menghitung nilai huruf pada suatu kata atau frasa dengan keyakinan bahwa kata-kata atau frasa-frasa bernilai sama mempunyai hubungan tertentu satu sama lain. Hubungan itu dapat pula terjadi dengan usia seseorang, tahun-tahun peristiwa, atau sejenisnya. Nah, kita lihat ya, hubungan gematria Yahweh dengan Yeshua. Yuk kita lihat gematria dari Yahweh. Yahweh terdiri dari 4 huruf tetragramaton, yaitu YHWH. Huruf YHWH ini jika diartikan di dalam gematria dan piktograf maka akan memiliki arti tertentu. Huruf pertama adalah huruf Y, yaitu gematrianya 10. Piktografnya dilambangkan dengan lengan atau tangan. Huruf kedua adalah H atau He.
Gematrianya 5, piktografnya ini digambarkan dengan orang nih, yang berarti lihatlah. Huruf ketiga adalah W, dibaca waf. Gematrianya adalah 6, piktografnya dilambangkan seperti ranting yang dipatahkan, artinya adalah paku atau pasak. Dan gematria yang terakhir untuk huruf H sama ya, 5, yang artinya lihatlah. Jadi gematria dari YHWH adalah 10, yang artinya tangan, piktografnya. Kemudian 5 artinya lihatlah, 6 artinya paku, dan 5 lagi artinya lihatlah. Jika kita lihat, kita artikan dari keempat susunan huruf tersebut, maka arti piktograf dari Yahweh adalah lihatlah tangan, lihatlah paku. Nah, ini menunjukkan gambaran dari Yeshua HaMashiach yang terpaku di atas kayu salib. Dialah Sang Mesias, penebus dan juru selamat manusia. Sekarang guys, kita lihat gematria dari Yeshua. Yeshua tersusun dalam 4 huruf Ibrani yang terdiri dari huruf Yod, Sin, Waf, Ayin atau YSWA. Huruf Yod tadi gematrianya adalah 10 yang berarti lengan atau tangan. Huruf Sin gematrianya adalah 300 yang artinya menghancurkan. Huruf Waf gematrianya 6 artinya paku atau pasak. Dan huruf Ayin gematrianya 70 artinya melihat. Nah, kita artikan secara keseluruhan susunan dari 4 huruf YSWA. YSWA artinya melihat paku yang menghancurkan tangan. Itu adalah sebagai tanda pemisahan. Nah, di sini menggambarkan penyalipan Yeshua yang memberi kehidupan. Kita bisa lihat di Yohanes 5 ayat 24 ya. Mari kita jajarkan angka gematria Yahweh dan Yeshua. Gematria Yahweh terdiri dari Yod 10, He 5, Waf 6, He 5 dengan jumlah total 26, dan jika kita tambahkan 2 dan 6 menjadi 8, yang piktografnya menunjukkan cat atau kemah atau tabernakel. Sedangkan gematria Yeshua terdiri dari huruf Yod 10 gematrianya, Sin 300, Waf 6, Ayin 70. Jika dijumlahkan adalah 386. Dan bila kita jumlahkan lebih lanjut, 3 plus 8 plus 6, jumlahnya adalah 17. Jika kita jumlahkan 1 dengan 7, maka jumlahnya juga 8, yang membentuk huruf Ket ya, atau kemah, atau yang disebut tabernakel. Angka gematria antara Yahweh dan Yeshua adalah sama, yaitu 8 atau Het. Nah, jika kita lihat dalam Yohanes 10 ayat 30, disebutkan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Aku di sini adalah Yeshua sendiri yang berbicara, Bapa adalah Yahweh, Yeshua dan Yahweh adalah satu, yang artinya Ehad. Nah, mari kita simpulkan. Yeshua adalah Bapa Yahweh sendiri yang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia dengan darahnya, maka manusia yang berdosa ditebus kembali. Jadi guys, kesimpulannya Yeshua dan Yahweh adalah satu atau Ehad, yaitu Yeshua adalah Bapa Yahweh sendiri yang bermanifestasi menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, sekarang kita sudah tahu semua ya
kebenaran akan nama Tuhan. Mulai sekarang, jika kita berdoa, pakailah nama yang benar, yaitu nama Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach. Nah, bagi yang belum memiliki kitab suci yang menggunakan nama Yahweh dan Yeshua HaMashiach, kalian bisa menggunakan kitab suci yang diterbitkan oleh Lentera Bangsa, yaitu Indonesian Literal Translation 3 atau ILT 3. Kalian bisa download di Alkitab Sabda ya. Tidak terasa kita sudah menyelesaikan materi Siapakah Engkau Tuhan? Nah, jika teman-teman ingin bertanya atau membutuhkan pelayanan dari Injil Akhir Zaman, silahkan hubungi kami di sosial media atau bisa secara langsung menghubungi WhatsApp yang tertera di dalam kontak ini. Oke guys, sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih karena Engkau begitu baik sehingga telah membukakan kebenaran nama-Mu. Biarlah Bapa, apa yang sudah kami pelajari, boleh kami renungkan dan boleh menjadi rema bagi kami dan kami boleh terapkan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Oke guys, terima kasih karena sudah mau mendengarkan atau menonton channel kami, terutama di dalam pengajaran Siapakah Engkau Tuhan. Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach memberkati.